semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Berawak ASN, berawak ASN, bersila ASN, berawak, berawak. ASN, berawak ASN, berawak ASN. Ayo mulai hari, semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Berawak ASN, berawak ASN, bersila ASN, berawak, berawak. ASN, berawak Kami berkomitmen untuk menjalankan Komunitas ASN berawal secara bersungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen, sehingga membentuk perilaku keseharian dan memperkuat budaya kerja pada bagian organisasi SETA Kota Kupang. Berakhlak, Bangga melayani bangsa. ASN, berawak ASN, berawak ASN. Ayo mulai hari, semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Berawak ASN, berawak ASN, bersila ASN, berawak, berawak.
bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Pastilah ASN beramal Kami berkomitmen untuk menjalankan Komunitas ASN beramal secara bersungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen, sehingga membentuk perilaku keseharian dan memperkuat budaya kerja pada bagian organisasi serta Kota Kupang. berakhlak, Bangga melayani bangsa. Dan berkat berkat dan rahmatnya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan sosialisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak pada hari ini, Rabu 25 Juni tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat ini kita berada pada sesi kedua. Tadi sesi pertama sudah dibuka, maka kita akan
melanjutkan ke materi. Namun sebelum itu, sebagai pengantar untuk memperkuat pemahaman dan semangat kita terhadap nilai-nilai dasar ASN berakhlak, mari kita saksikan bersama video launching core values ASN berakhlak oleh Wali Kota Kupang. Dengan memohon perkenan Tuhan Yang Maha Esa dan atas restu kita semua, saya dengan resmi meluncurkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa di lingkungan pemerintah Kota Kupang. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Christian Widodo, Wali Kota Kupang. Saya Serena Francis, Wakil Wali Kota Kupang. Sebagaimana kita ketahui bahwa core values ASN berakhlak adalah nilai-nilai dasar yang menjadi panduan perilaku bagi aparatur sipil negara. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kupang sudah menerapkan core values ASN berakhlak. Core values ASN berakhlak ini menjadi panduan perilaku bagi aparatur sipil negara yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk itu, kami mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Kupang, mari kita terapkan nilai-nilai dasar budaya kerja ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa sebagai pedoman dan nilai dasar dalam bekerja, mengabdi, melayani untuk kemajuan Kota Kupang. To govern is to serve. Memerintah adalah melayani. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Demikian tayangan video launching core values ASN berakhlak yang telah kita saksikan bersama. Semoga semangat yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Kupang dan Ibu Wakil Wali Kota menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menginternalisasi nilai-nilai berakhlak dalam setiap pelayanan kita kepada masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, kami juga ingin mengingatkan beberapa rules yang perlu kita patuhi dalam kegiatan ini. Mohon kiranya Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, serta menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Dan sebagai informasi, link daftar hadir serta materi sosialisasi akan kami bagikan saat sesi diskusi nanti. Selanjutnya, mari kita simak bersama penyampaian materi sosialisasi yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Ronald Mesa. Kepada Pak Ronald, disilahkan. Izin Pak Ronald. Baik. Selamat siang Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia saat ini. Mudah-mudahan di jam siang ini tidak ada yang mengantuk. Karena pas habis jam makan siang, terus dilanjutkan dengan materi, ya biasanya mah naik ke mata. Baik, Bapak Ibu mendengar suara saya dengan jelas? Halo? Jelas. Oke. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan yang pertama tentunya patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga sampai dengan saat ini kita masih berada dalam ruangan Zoom meeting sosialisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk itu saya mohon izin kepada Bapak Ibu peserta semua untuk dapat menyampaikan materi terkait dengan nilai-nilai dasar core values yang di dalam bahasa Inggrisnya core values ASN berakhlak. Nah, saya mohon izin untuk share materinya. Next. Ya, baik Bapak Ibu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara ini telah menetapkan 7 agenda transformasi ASN dan salah satunya adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi yang mengamanatkan simplikasi nilai dasar ASN berakhlak sebagai pedoman perilaku dan membangun budaya kerja yang positif. Lanjut. Nilai-nilai dasar ASN ini telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2021 dan termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 3 Ayat 2 bahwa pegawai ASN mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari akronim berakhlak seperti yang Bapak Ibu lihat. Akronim berakhlak itu kepanjangannya dari berorientasi pelayanan, akuntabel, sampai pada kolaboratif. Nah, saat ini kita lebih dalam sosialisasi ini kita lebih menjurus kepada perwujudan perilaku nilai-nilai berakhlak. Karena perwujudan perilaku ini dia lebih mengena ya dengan Bapak Ibu yang berada di unit organisasi masing-masing dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama berorientasi pelayanan. Nilai-nilai dasar ini dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN, ya. Berorientasi pelayanan dalam konteks berakhlak adalah komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Bersikap ramah, cekatan, solusif, dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan. Next. Perwujudan perilaku berorientasi pelayanan yaitu kita mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara proaktif. Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif. Melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi. Menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif. Menuntaskan semua pekerjaan. Next. Yang berikut mengucapkan salam dan sapa saat melayani. Menyediakan informasi yang aktual dan akurat. Melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Memperbaiki
tata kelola layanan manajemen ASN dengan inovatif, menindaklanjuti setiap kritik dan saran, melakukan benchmarking untuk mendapatkan wawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Next. Yang berikut adalah nilai kedua adalah nilai akuntabel. Nilai akuntabel dalam konteks berakhlak adalah nilai dasar yang menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, dan integritas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang ASN. Seorang ASN yang akuntabel harus mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan dan keputusannya, menggunakan sumber daya negara secara efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kita lihat perwujudan dari akuntabel seperti apa. Next. Perwujudan dari perilaku akuntabel itu yaitu memenuhi janji dan komitmen. Yang kedua, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab pada hasil kerja dan bersedia dievaluasi. Yang ketiga, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang berikut, memanfaatkan fasilitas barang milik negara sesuai dengan peruntukannya. Next. Yang berikut, mencari alternatif cara penggunaan sarana prasarana, bahan, dan alat kerja yang lebih hemat, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang terakhir, mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan. Ini perwujudan perilaku daripada akuntabel. Next. Lanjut, nilai kompeten. Kompeten berarti sebagai ASN harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Tentunya kapabilitas diri. Ini mencakup peningkatan kompetensi untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Perwujudan perilakunya, next. Perwujudan perilaku pada kompeten yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus, bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan, belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias, memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi, dialog dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan. Next. Yang berikut, menyusun rencana kerja anggaran dengan spesifik, melaksanakan rencana kerja anggaran sesuai target yang ditetapkan, menjalankan seluruh peraturan manajemen ASN yang berlaku, mengevaluasi peningkatan kinerja diri, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas. Jadi ini perwujudan perilakunya yang harus kita lakukan di unit kerja kita. Lanjut. Harmonis. Nilai harmonis ini merujuk pada sikap saling peduli dan menghargai perbedaan, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam interaksi sosial. Ini mencakup perilaku seperti saling menghormati, menyayangi, dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman. Next. Perwujudan perilaku pada harmonis yaitu berlaku adil pada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku,
agama, ras, dan jenis kelamin. Yang berikut, menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, dan stakeholder. Ketiga, menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Yang keempat, membantu orang lain dengan responsif. Next. Memberikan solusi dan atau informasi sesuai kewenangan. Menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan, dan bawahan dengan netral. Berikut, berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan dengan sapaan dan menjunjung tinggi etika. Dengan sopan dan menjunjung tinggi etika. Yang berikut, menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan besar. Next. Nilai berikut adalah loyal. Loyal adalah sikap berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini mencakup kesetiaan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Selain itu, loyal juga berarti menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Perwujudan perilakunya bisa kita lihat next. Perwujudan perilakunya adalah menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Yang kedua, menyebarkan informasi yang mendukung kekuatan NKRI, mencegah situasi yang mengancam keutuhan NKRI, serta bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi. Yang berikut adalah melaksanakan keputusan pimpinan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Menyebarkan informasi positif tentang ASN, pemimpin instansi dan negara. Menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman. Membagikan informasi rahasia hanya kepada pihak yang berwenang. Mencegah situasi yang mengancam rahasia jabatan dan rahasia negara. Ini adalah perwujudan perilaku dari nilai loyal. Berikut. Yang berikut adalah nilai adaptif. Nilai adaptif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Ini mencakup sikap terbuka terhadap perubahan, fleksibilitas, dan kemauan untuk terus belajar dan berinovasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perilakunya seperti apa kita lihat. Next. Perwujudan perilaku pada adaptif yaitu menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Harus bisa beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Harus bisa menguasai dinamika perkembangan teknologi. Menyampaikan ide, gagasan untuk kemajuan instansi dengan berani. Membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten. Next. Kembali. Berikut mengantisipasi permasalahan yang terjadi di masa mendatang dengan kritis. Menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi. Menguasai dinamika perkembangan teknologi, mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya, menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru, memanfaatkan peluang untuk menghasilkan
hal yang lebih baik. Next. Yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Kolaboratif ini adalah nilai yang menekankan pentingnya bekerja sama dan sinergi antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan pemberian kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, keterbukaan dalam bekerja sama, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Next. Perwujudan perilaku pada kolaboratif adalah menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan, memuji keunggulan dan prestasi orang lain, membagi tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara profesional. Berikut mengajukan diri terlibat dalam proyek secara sukarela. Next. Kembali. Next. Bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan. Mengakui saat berbuat kesalahan, ya. Mendorong rekan kerja, atasan dan bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan instansi. Membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja, mengoptimalkan sumber daya. Next. Jika kita sudah mengetahui kode etik dan kode perilaku peserta perwujudan perilaku dari nilai dasar ASN berakhlak ini, maka mari kita pedomani dan laksanakan, karena kita adalah ASN berakhlak yang bangga melayani bangsa. Demikian materi yang tentang perwujudan nilai-nilai berakhlak yang saya sampaikan saat ini, dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan nanti akan dipandu. Oleh sebab itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ronald atas materi yang sangat komprehensif. Kita semua berharap bahwa Bapak Ibu yang hadir saat ini dapat mengerti dan dapat menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak tersebut dalam pelayanan setiap harinya. Kemudian sepatu baru sudah dibeli, terima TPP, senang rasanya. Pak Ronald sudah menyampaikan materi, saatnya saya persilakan Bapak Ibu bertanya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat dapat menuliskan di kolom chat atau dapat menggunakan fitur raise hand untuk berbicara langsung. Mohon pertanyaan disampaikan secara ringkas disertai dengan nama dan perangkat daerahnya. Kami silakan Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu, mungkin Pak Ronald bisa memberikan gambaran hasil nilai indeks berakhlak 2 tahun terakhir. Terima kasih Ibu Evi. Sambil menunggu ada pertanyaan, maka akan saya jelaskan terkait dengan survei indeks berakhlak. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita telah melaksanakan survei sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2023 dan 2024. Untuk itu terjadi peningkatan, bisa kita tayang nilai indeks berakhlaknya Pak.
Ya. Baik Bapak Ibu, ini yang tertera pada layar. Ini kita melakukan survei mengikuti survei indeks berakhlak pada tahun 2023 dan Kota Kupang mendapat nilai 59,7% dalam kategorinya B, cukup sehat. Namun ada terdapat nilai yang ada, Bapak Ibu lihat 37,7% ini adaptif, ini nilai yang perlu kita dongkrak. Ya. Sehingga pada tahun 2023 itu memang agak sedikit sulit karena kita harus menggerakkan ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Kupang untuk dapat berpartisipasi dalam mengikuti survei indeks berakhlak ini. Dan karena atas kerjasama yang baik dari Bapak Ibu, sehingga kami mendapatkan nilai yang baik dalam kategori B, yaitu cukup sehat. Lanjut. Nah, ini tertera nilai indeks berakhlak kita di tahun 2024. Tahun 2024 itu kita ada mengikuti lagi survei budaya kerja ASN. Nah, di sini kita mengalami peningkatan. Nilai indeks kita naik cukup signifikan, ya. Tadinya 57, sekarang naiknya 69,5%. Ya. Dia naik sampai 69. Tapi masih dalam kategori cukup sehat juga, kategori B. Oleh sebab itu, pada launching bulan Maret kemarin, Bapak Wali Kota sudah dalam sambutannya menyampaikan bahwa tahun ini kita harus tingkatkan nilai indeks berakhlak kita. Ya, minimal sampai kategori A, yaitu sehat. Oleh sebab itu, lewat kegiatan sosialisasi ini, Bapak Ibu yang berada pada unit kerja dapat melaksanakan internalisasi penerapan perwujudan nilai-nilai budaya kerja ASN, sehingga dapat mendorong meningkatnya nilai indeks berakhlak kita. Saat ini kita sudah punya admin berakhlak di berbagai perangkat daerah, seluruh perangkat daerah, sampai pada tingkat kelurahan. Yang belum itu adalah admin di sekolah-sekolah dan juga di puskesmas, karena ada P3K di sana. Kalau tahun 2024 itu yang ikut adalah PNS, ASN, ikut survei. P3K tahun 2025 ini, P3K diikut sertakan juga, karena sudah menjadi ASN. Ya, mudah-mudahan dia bisa mendorong nilai ini, sehingga kita bisa naik. Untuk itu, teman-teman yang ada sebagai admin, saya mohon kerjasamanya bersama dengan pimpinan unit kerja masing-masing, untuk mari kita sama-sama dapat menerapkan core values ASN berakhlak di unit kerja kita masing-masing, sehingga dapat mendorong atau mengangkat, menaikkan nilai kita pada tahun ini. Sebenarnya ada berbagai macam cara dalam menginternalisasi. Kita sudah pernah menyampaikan untuk perangkat daerah melaporkan internalisasi core values ASN berakhlak pada perangkat daerah masing-masing. Tapi yang merespon hanya
beberapa perangkat daerah saja, tapi itu juga sudah mendukung. Tapi kali ini kita berharap semua perangkat daerah dapat berpartisipasi. Ya, mudah-mudahan lewat sosialisasi ini Bapak Ibu para admin sudah bisa benar-benar paham dan dapat melaksanakan penerapan di unit kerja Bapak Ibu masing-masing, sehingga bisa mendongkrak nilai kita, nilai indeks berakhlak ini. Baik Ibu Evi, itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ronald untuk penjelasan terkait survei berakhlak 2 tahun terakhir. Kemudian tadi kalau tidak salah Pak Sekretaris Perhubungan raise hand tadi ya. Izin Bapak. Izin Pak Sekretaris Perhubungan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami silahkan. Tadi Bapak sempat raise hand. Lanjut dulu Ibu, lanjut tadi saya pencet salah tadi. Ya. Oh Terima baik kasih Bapak, siap. 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 Pak Tegar dari Dinas Pertanian, silakan. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Alduhri, pejabat fungsional analis SDM aparatur ahli pertama dari Dinas Pertanian. Saya ingin minta saran untuk meminta materi untuk dapat dibaca dan diterapkan oleh semua ASN di Dinas Kota Kupang. Bisa tidak Ibu? Baik Pak, nanti setelah waktu diskusi kami akan share materinya Pak. Ya, makasih Ibu. Izin Bapak Ibu, mungkin ada lagi pertanyaan. Ibu Evi, saya tambahkan lagi sedikit, bisa? Boleh Pak. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan admin berakhlak yang berada pada dinas badan bagian yang sudah ada, saya mau informasikan bahwa dengan adanya admin berakhlak ini cukup membantu, ya Bapak Ibu, cukup membantu dalam melaksanakan penerapan internalisasi nilai-nilai budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah Kota Kupang. Terkait dengan admin berakhlak ini, kita sudah buat grupnya dan ternyata yang merespon itu di atas ya 60%. 60% merespon, berarti ini sudah mengarah ke lebih baik. 60% ini melaporkan kegiatan-kegiatan setiap kegiatan di unit kerja mereka. Mau itu BIMTEK, mau itu seminar, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang berada di tingkat kelurahan seperti pemilihan RT RW atau musrembang kelurahan atau segala macam. Itu sudah mereka dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat di masyarakat juga mereka mendokumentasikan dan mereka menyampaikan dalam bentuk dokumentasi, menyampaikan lewat grup. Nah ini juga sudah cukup membantu Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya internalisasi nilai-nilai berakhlak ini adalah logo berakhlak ini sama logo bangga melayani bangsa ini harus terpampang ya. Terpajang, terpampang. Bila perlu ada di banner-banner, kalau ada banner berakhlak di unit kerja silakan buatkan banner berakhlak, ditaruh di situ, dipajang sehingga ada masyarakat yang datang orang lihat. Terus yang kedua ada semacam buat kegiatan-kegiatan BIMTEK ya,
Itu juga spanduknya dipasang logo berakhlak dan bangga melayani bangsa, dan masih banyak lain lagi yang bisa dilaksanakan atau bisa diinternalisasikan, ya. Jadi itu namanya internalisasi. Sedangkan penerapannya ini yang seperti tadi saya sudah sampaikan dalam sosialisasi materi tadi, penerapannya ini yang ada lebih menyentuh kepada Bapak Ibu yang berada di unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, bagaimana cara melayaninya, cara melayani masyarakat seperti apa, itu bagian dari penerapan. Nah, Bapak Ibu bisa membuatkan satu video singkat, mungkin dari setiap perangkat daerah mungkin bisa juga, seperti contoh organisasi yang tadi sudah moderator tayangkan tadi. Ada video singkat terkait dengan penerapan budaya kerja ASN. Nah, di situ ditampilkan nilai-nilai budaya itu, mulai dari berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif. Yang sudah buat itu ada dari Dinas Sosial, ada dari RSUD. Kami sudah menerima itu. Dan itu cukup membantu. Ya, mudah-mudahan dari dinas lain, dari badan dinas lain juga sama, bisa membuatkan video singkat terkait dengan berakhlak. Nah, ini juga salah satu cara dalam penerapan nilai-nilai ASN berakhlak. Mungkin hanya ini saja yang saya tambahkan, Ibu Evi, dan saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ronald untuk penjelasannya. Kemudian Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa link daftar hadir sudah kami share di kolom chat, sekaligus dengan link materinya. Harap Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Kemudian materi yang sudah di-share, kami berharap agar materi itu tidak hanya sampai di kita yang ada di dalam ruang Zoom ini, melainkan dapat kita share kepada seluruh ASN yang ada pada perangkat daerah masing-masing. Kemudian di kolom chat Ibu Imelda. Selamat siang Pak Ronald, kami di SUB sudah buat video dan sudah dikirim. Baik, terima kasih Ibu Email. Kami berharap kiranya OPD lain juga dapat mendukung dengan pembuatan video bertema nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Begitu ya Pak Ronald? Iya, benar itu Ibu Evi. Kemudian jika perangkat daerah sedang melaksanakan sebuah kegiatan, para admin dapat melaporkan foto banner yang mencantumkan logo berakhlak, karena di situ juga, di dalam dokumentasi tersebut juga memiliki nilai tambah agar indeks berakhlak Kota Kupang dapat lebih meningkat lagi di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Dan juga sebagai informasi Bapak Ibu, indeks berakhlak ini masuk dalam satu aspek yang dinilai dalam indeks reformasi birokrasi. Dan pada tahun 2025-2026 ini sedang diformulasikan bahwa indeks reformasi birokrasi akan menjadi dasar penentuan besaran TPP dari tiap pemerintah daerah. Untuk itu, kiranya kita semua dapat lebih gencar lagi untuk menginternalisasikan nilai-nilai ASN berakhlak yang nantinya akan berdampak juga ke indeks RB kita. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan mungkin kami masih membuka ruang. Tapi kalau tidak ada mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya, yakni sesi foto bersama. Kami mohon kepada Bapak Ibu. Siap? Boleh Pak Ronald, boleh. Jadi baik Bapak Ibu, waktu peluncuran kemarin, peluncuran nilai-nilai dasar oleh Bapak Wali Kota kemarin itu, ada penandatangan komitmen antara kepala perangkat daerah dengan wali kota. Dalam hal ini Wali Kota Kupang. Nah, kepala perangkat daerah ini menandatangani komitmen penerapan nilai-nilai dasar ASN di unit kerja masing-masing.
Oleh sebab itu, berdasarkan penerapan ini, komitmen ini, maka para admin yang berada di unit kerja ini sudah bisa melaksanakan penerapan ini. Karena pimpinannya sudah menandatangani komitmen bersama untuk melaksanakan penerapan budaya kerja. Oleh sebab itu, jika dalam perjalanan ada yang menemui kendala, bisa menghubungi kami selaku tim budaya kerja untuk bantu mencari solusi sehingga bisa ini. Kalau di organisasi di sekretariat ini, di ruang wali kota, ruang wakil wali kota, para asisten itu sudah terpampang banner-banner berakhlak, dan juga penandatangan komitmen itu sudah perangkat daerah sudah kami serahkan, dan saya tidak tahu apakah perangkat daerah ini sudah memajang belum, atau jangan sampai dia dapat terus langsung disimpan. Seharusnya dipajang di ruang pimpinan. Nah, tugas dari tim berakhlak ini adalah dia foto, dia dokumentasikan penandatangan komitmen itu, didokumentasikan sehingga bisa dikirim, di-share ke grup, sehingga kami juga dari tim ini bisa melihat, oh ternyata perangkat daerah ini juga sudah menginternalisasikan ini. Nah, tinggal kita pantau lagi penerapannya seperti apa. Nah, ini juga sangat membantu sehingga pada saat mengikuti survei, hal-hal ini juga sudah membantu mendorong kita untuk menaikkan nilai indeks berakhlak kita. Mungkin hanya itu saja Ibu Evi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ronald untuk penjelasan tambahannya. Saya kira materi, tanggapan, dan beberapa penjelasan tambahan dari Pak Ronald sudah sangat komprehensif. Kami percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir sudah sangat memahami dan mampu melanjutkan informasi yang ada di sini kepada seluruh ASN pada perangkat daerahnya masing-masing. Sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, kita akan melaksanakan sesi foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan pada siang hari ini. Kami mohon kepada seluruh peserta yang terhubung melalui Zoom untuk mengaktifkan kamera, menampilkan wajah dengan posisi yang jelas, dan jangan lupa tunjukkan senyum yang terbaik. Ibu Rahma Bapenda, bisa aktifkan kameranya. Ibu Melati. Kemudian, siapa lagi yang belum aktif? Aktif semua. Dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, bisa tolong aktifkan kameranya. Ini masih banyak sekali yang belum aktifkan kamera. Mohon kepada Bapak Ibu yang hadir untuk aktifkan kamera karena kegiatan hari ini akan kami laporkan ke Pak Wali Kota. Siapa lagi yang belum? Dinas Kearsipan. Lagi Dinas Kearsipan. Ibu Mela, RSUD Eskalerik. Siapa? Sekretaris kita putih. Udah kok. Sudah. Berapa slide? Baik, Bapak Ibu. Semuanya duduk dalam posisi yang baik. Kita akan dokumentasi kepada operator. Disilahkan mengambil gambar. Sudah. Baik.
Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Apakah Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir semua, Kak? Jangan sampai lupa. Link daftar hadir dan materi sudah kami share di ini ya, di kolom chat. Kemudian demikianlah seluruh rangkaian acara sosialisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak pada siang hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. ASN berakhlak, ASN berakhlak, ASN. Ayo mulai hari semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Berakhlak, ASN berakhlak, ASN. Bersila ASN berakhlak, berakhlak. ASN berakhlak, ASN berakhlak, ASN. Ayo mulai hari semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. ASN berakhlak, ASN. Bersila ASN berakhlak, berakhlak. ASN berakhlak, Kami berkomitmen untuk menjalankan Koronerius ASN berakhlak secara bersungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen, sehingga membentuk perilaku keseharian yang memperkuat
Persatuan Budaya Kerja pada bagian organisasi SETA Kota Kupang. berakhlak, Bangga